silaturahmi. Fa bi kitabillahi, di dalam kitab Allah yakni Al-Qur'an wa sunnati nabihi, dan sunnah yakni hadis, amrun, ada perintah bi silaturahmi, perintah silaturahim. Wa targhibun fi dzalika, himbauan untuk kita bisa pandai bersilaturahim. Walisilatil arhami syatran, kami gambarkan. Ini gambaran selalu kami sampaikan dalam ceramah. Silaturahmi itu ada dua. Silaturahmi lahir dan silaturahmi batin. Lisilatil arhami syatran, ada dua bagian. Bagian pertama adalah syatrun, separuh, yata'allaku bil bawatin, dari dalam. Bawatin batin. Wa syatrun, yang separuh lagi, muta'alliqun bil dhahir kita. Wal muradu bi silaturahmi bil bawatin, yang dimaksud silaturahmi batin itu apa sih? Bi an tuhassina atau tuhsina, kau perbaiki silataka, hubunganmu, al-qalbiyah, yang sifatnya hati, bi arhamika, dengan saudaramu, membenahi urusan hatimu dengan saudaramu. Bi an tujahida nafsaka, kau berusaha dirimu sendiri, ala izalati ma indaka, untuk menghilangkan apa yang ada padamu, minal hiqdi, dari dengki, wal baghdha'i, kebencian, li arhamika, kepada saudaramu. Lah ini kita perangi, kita singkirkan di hati. Ya mentukthira minad du'ai, dan kau berbanyak mendoakan lahum, kepada mereka, bidhahril ghaibi, di saat mereka tidak ada di hadapan kita, bi anwa'il khairati, dengan macam-macam kebaikan. Dan ingat, selalu kami sampaikan, doa la dhahril ghaibi, doa di saat orang tidak ada di hadapan kita, doa mudah dikabul oleh Allah. Lalu doakan dengan anwa'il khairati, macam-macam kebaikan, allati tuhibbuha, yang kau senang, li nafsika, untuk dirimu sendiri. Jadi kalau doakan orang lain, doakan seperti yang paling kita suka. Apa? Doakan untuk dia. Wahawil alla tazurahum, dan berusaha untuk tidak kunjung kepada mereka. Wa tatasila bihim, atau telepon mereka. Awas, jangan buru-buru telepon, jangan buru-buru kunjung, lihat dulu hatifian. Illa, kecuali waqad at'abta nafsaka bid-du'ai lahum, kecuali engkau telah at'abta, menyibukkan siapa engkau, nafsaka, menyibukkan dirimu sendiri, untuk apa? Bid-du'ai, untuk mendoakan lahum, kepada mereka. Baik. Jadi itu silaturahmi batin. Hadzal amru, ini masalah du ahamiyatin kabiratin, sangat penting, li islahil qalbi, untuk membenahi hati, wa islahi dzatil baini, untuk menyelesaikan dua yang berselisih, alladzi yansahu katsir minan nasi, yang orang pada lupa tentang ini. Sehingga apa? Karena lupa silaturahmi batin ini, apa yang terjadi? Yukthiruna ziyarat, sering kunjungan ziarah, mudik, waliqaat, pertemuan-pertemuan usariyati, yang sifatnya keluarga, reuni keluarga besar, haji fulan, lakinnahum la yarji'una, tapi mereka tidak kembali, ila buyutihim, ke rumah-rumah mereka, illa wa yazidu fi qulubihim al-hiqdu, kecuali tambah dengki, wal baghdha, tambah benci. Ba'da ru'yati mumtalakati aqribahim, setelah melihat kekayaan saudaranya, dibawa semua mobilnya, gelang pakai semuanya, cincin 5-5-nya, 10 pakai semuanya, pamer segala macam, buat macam. Akhirnya apa? Hatinya tambah kotor, padahal katanya silaturahim. Minal buyut, rumahnya megah, sayarat, rumahnya mobil mewah, tijarat, bisnisnya sukses, wa ghairi, dan yang lainnya. Wa rubbama yaghdabuna li su'il istiqbal, sehingga gara-gara kita tuh sering kunjung tapi tidak menata hati dulu, tak taunya kita marah. Yaghdabun, marah, li su'il istiqbal, karena dia tuan rumahnya nyambutnya enggak benar, ribut kita. Au tarhib, tidak ada sambutan yang hangat. Masih banyak. Amma ma naqsidu bi silaturahmi bi dhahir, adapun silaturahmi dhahir itu apa sih? Silaturahmi dhahir, saudara, anta sila arhamak, kau sambung silaturahmi bi ziyaratim ziyarah, tabadulil hadaya, tukar menukar hadiah, saling beri hadiah, irsal mukalam, irsal rasail, kirim surat WhatsApp, mukalam hatifiyah, telepon, tafaqqudi ahwalihim, menanyakan tentang keadaan mereka. Ini zahir. Mimma yaj'aluka, yang akan menjadikan dirimu tatawasalu, terus sambung, daiman, tatawasalu bi arhamika, dengan dengan kerabatmu, bi dhahirika, dengan zahirmu, jasadmu, teleponmu, omonganmu, semuanya daiman, terus menerus. Ini zahir dulu. Wa min dalika, tapi dari situlah ta'awtahum, kau ajak mereka ilal khairi, kepada kebaikan. Dan kau menasihati, nushilahum wa irsyadihim,
ilal huda, dan berikan petunjuk pada kebaikan. Wala yanbaghi laka an tahtama bil ula wa tatruku thaniyata. Jadi ada silaturahmi zahir, batin ada zahir. Maka enggak boleh kamu peduli yang pertama lupa yang kedua. Enggak boleh. Dua-duanya harus fa bainahuma talazum. Antara silaturahmi zahir dan batin ada keterikatan. Irtibatun wathiq, ikatan yang kuat, jangan dipisahkan. Fa idqanul ula burhanun ala sidqi tsaniyati. Serius menyeriusi silaturahmi batin, burhan menunjukkan ala sidqin tsaniyati. Berarti benar yang zahirnya. Wa ihmalul ula, kalau enggak peduli dengan yang pertama silaturahmi batinnya enggak peduli, dalilun ala adabi sidqi fi tsaniyati, tandanya di titik yang kedua juga enggak benar. Silaturahmi yang kedua yakni apa? Zahir tadi. Wa alaika bil bahthi an arhamika, maka hendaknya kau cari kerabat-kerabatmu siapa. Amma hududu silaturahmihil wajibati, adapun batasan silaturahmi yang wajib, fahiya nau'ani, ada dua macam. Rahimun amatun, keluarga yang umum, amah. Wahia rahimun, yaitu rahim fid dini, dalam agama, saudara seagama, ukhuwah seagama, fil islami, ukhuwah islamiyah. Wahia tashmalin, mencakup jami'al muslimina fi kulli biqa'il ardi, semua kaum muslimin dimanapun berada. Wa takhtalifu silatuhum, adapun perbedaan antara satu dengan yang lainnya, bikhtilafi qurbihim, saling dekat, kita banyak bergaul lebih dekat. Wa budu imanid dini, mungkin karena dia soleh kita dekat. Wa madal tizamihim, bagaimana mereka berpegang dengan syariat, bita'alimil islami, dengan agama, berpegang atau tidak. Kalau teledor ya jauh, berarti yang semakin banyak berpegang berarti kita harus banyak silaturahmi kepada mereka. Wa bi miqdari kathrati ta'amuli bainahum, juga karena sering berkumpul berinteraksi maka menjadi semakin dekat. Minal ma'arif, dari kenalan-kenalan, zumala, sahabat-sahabat, kawan-kawan sahabat-sahabat, lillahi wa fillahi ta'ala, di dalam jalan Allah dan karena Allah. Amma nu'thani, yakni rahim yang kedua, fahiyya rahimul qarabati, rahim kerabat. Wa hadha wal ma'ni fi hadzal bab, itu yang dimaksud sini. Ma'ni yakni kerabat. Wa mul arhamul aqarib, yaitu rahim aqarib kerabat, min jihatil abawaini, dari ayah ibu. Contohnya al-ab wal ummu, al-ajdad ke atas lagi, wa jaddat, al-aulad wa auladuhum, min dhukurin wa inath, wa auladul banat kullihim, wa auladul banati kullihim, atau kulluhum, wa hakadha al-ikhwah wal akhwat, auladuhum. Ini coba. Kerabat dekatmu adalah bapak, ibumu, kakekmu, anak-anakmu, ponakanmu, pamanmu, itu. Paman dari ayah dan ibu, wal akhwal wal khalat wa auladuhum. Kulluhum ini, jadi yang kerabat dekat ini, bapak, anak, ponakan, paman, saudara kakek, itu udah kerabat. Kulluhum, yang ini semua yang kedua ini, dakhiluna, masuk fi qoulihi jalla wa ala, dalam firman Allah yang maha agung dan maha tinggi, wa ulul arhami, mereka yang punya kekerabatan, ba'dhum aula bi ba'din, mereka lebih utama di antara yang lainnya. Ada batasan-batasan yang cakep, yang manis, yang bagus, indah. Fi qouli Nabi, dan bersabda Nabi, la yadkhul jannata qati, tidak akan masuk surga orang putus tali persaudaraan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam aidan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, man ahabba yubsata lahu fi rizki, barang siapa yang ingin dipelapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya menyambung silaturahim. Innallaha ta'ala khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhu, setelah selesai menciptakan makhluk, qamatir rahimu, rahim itu berdiri. Wa qala, dan bertanya, hadza maqamul aid bika minal qati'ati, ya Allah, ini waktu kami untuk minta perlindungan kepadamu dari diputusnya silaturahmi. Qalat bala, benar, kata Allah. Allah berfirman, ya, memang ini saat yang kau minta perlindungan. Qala fadzaliki laki, maka Allah menjawab, fadzaliki laki, oke, dipenuhi. Maka ancamannya, kalau kita mutus dari persaudaraan, Allah akan putus. Rawahul Bukhari. Wa riwayat Bukhari, man wasalaki wasaltu, barang siapa yang menyambungmu, maka akan aku sambung. Man wasalaka, Allah berfirman, man wasalaki, barang siapa yang sambung silaturahmi, maka wasaltu, aku akan sambung dengan orang tersebut. Jadi kalau kita banyak silaturahmi, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Wa haulai jami'an, mereka semua itu silatuhum wajibah, sambung silaturahmi yang wajib kita jaga. Wa qat'a kabiratun, memutusnya adalah kabiratun, dosa gede, minal kabair. Hadat tahdidu lil arham, ini batasan tentang kerabat-kerabat. Wal qadrul mungkin, ini yang mungkin silatu untuk kita sambung.
Wa illa jangan diperlebar lagi. Itu dulu yang inti, kan ada luas, ada inti. Bapak, ibu, kakek, cucu, ponakan, paman, itu saja dulu. Lingkaran itu. Wa illa kalau dibuka gimana? Wah kacau. Lau tabarnal amr maftuhan. Kalau kita buka, lau tabarnal kalau yang kita anggap amr masalahnya ada maftuhan terbuka. Lasara kullul muslimin, anisaya semua kaum muslimin adalah ulil arham, kerabat dong. Lianna abahum wahid. Bapak mereka sama dengan bapak kita. Wa sayyiduna Adam. Kita kerabat Mbah Adam. Kita saudara. Ya, saudara di mana? Mbah Adam. Al-khawah. Taib. Adam alaihissalam Adam alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Taib. Hunaka rahimun darajatul ula. Ada lagi rahim tadi umum, khusus, spesial. Umum, khusus, spesial. Selesai darajatul ula. First class ini. Apa darajatul ula itu kalau derajat yang pertama. Kalau di pesawat yang paling mahal, paling enak atau paling itu. Wah, mereka adalah al-abul ayah ibu, ikhwah saudara, akhwat saudari, amam paman, ammad bibi, naam, akhwal paman dari ibu. Jadi paman bibi, ayah ibu, saudara, kakek, nenek, itu inti. Wahaula lahum silatun khasat, ini adalah silat hubungan khusus. Yajibu 'alal muslimi, bagi seorang muslim wajib silatuha untuk sambung, bisa kalian mustamirin dengan cara berterus-menerus. Wa ziyadatu ihtimamin, dan harus lebih banyak ihtimam, perhatian, minal ittisali bihim, sambung telepon, wa ziarah, abadlil khairi, memberi kebaikan lahum pada mereka. Kalau ta'ala Rasulullah berfirman, kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini. Apa yang kau infakkan dari kebaikan, maka utamakan untuk walidaini. Sambung silaturahmi. Maka kalau kita sedekah kepada orang dapat pahala. Tapi kalau sedekah kepada kerabat lebih gede pahalanya. Karena pahala sedekah kita dapat, pahala silaturahmi kita dapat. Ini walidain, orang tua dulu. Wal aqrabin, kerabat-kerabat dekat. Wal aqrab aula bil infaq, maka kerabat lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita. Min ghairi, dari yang lainnya. Naam fa ikhrajuz zakati lil fakir, memberikan zakat pada si fakir, al qarib yang sangat dekat ada kekerabatan, afdalu minal fakir al ba'id, lebih bagus daripada kita memberikan kepada orang fakir yang jauh. Wa fi kullin khair, semuanya adalah baik. Wa anil alal abai wal ummahati, hendaknya bagi seorang dari para ibu dan bapak, ayyakumu bi ta'rifi abahi, hendaknya menjalankan, berdiri yakumu bi ta'rifi, mengenalkan abna'ahum kepada anak mereka, wa ahfadhum, cucu-cucu mereka, hukukal aqaribi, hak-hak kekerabatan alaihi pada mereka. Hendaknya orang tua mengenalkan tuh pamanmu, tuh bibimu, begitu. Al-yauma, hari ini, bihukmi taqaddumi wasail hayati, biarpun yang namanya sosial media itu, wasail hayat, cara hidup ini lebih maju, wa taba'udil masafati, jarak berjauhan, min arhamihim, dari kerabat-kerabat mereka. Tapi katsir minhum la yarifu ba'duhum ba'dha, sehingga banyak mereka enggak saling kenal. Sama sepupu enggak kenal. Allah. Wa hadza amrun khatir, bahaya sekali. Taqau masilatuhu ala abaihim wa ummahatihim, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada bapak ibunya. Dosa. Wal mar'atu, seorang ibu, seorang perempuan, yajibu 'alaiha, wajib baginya silaturahmi, untuk menyambung silaturahmi. Ma'amkana, istri wajib silaturahmi kepada saudaranya. Wala yajuzu bi ayyi halin, tidak boleh sama sekali, minal ahwali, sama sekali, ayyamna azzud, tidak boleh suami melarang istrinya sambung silaturahmi dengan saudaranya. Hati-hati, dengar wahai suami. Min silati arhamiha. Wa ayyamna, enggak boleh melarangnya. Min ziarati ahliya, untuk ziarah kepada keluarganya. Bal inna zawja salih, akan tapi suami yang saleh, al-aqil, yang berakal, naam, sayu'inu zawjahu, akan membantu zawjatahu, istrinya, ala dzalika, untuk demikian itu. Wa in mana'aha, kalaupun melarangnya, min silati ahliha, kalau wa in mana'aha, kalau ternyata suami keras kepala, tidak pernah ngaji, bandel, wah, tetap melarang istrinya, fa 'alaiha, maka bagi sang istri, antuhawila, berusaha, qadral imkani, semampunya, soal anhum, untuk bertanya tentang keadaan kerabatnya, irsalil hadiah, ngirim hadiah, bi ayyi tariqatin kanat, dengan cara apapun, ma'asidati mura'ati haliz zauji, tetap memperhatikan keadaan sang suami. Amma aqribul zaujatika, adapun kerabatnya saudara-saudaramu, kerabat suamimu, adapun kerabat suamimu, wahai istri, wahai suami, amma aqribu zaujatika, adapun kerabat su istrimu, wahai kaum laki-laki, itu ashar, sihir, bukan kerabat. Jadi iparmu itu bukan kerabat.
Laisa biraham, bukan rahim. Ingat, iparmu bukan rahim. Wa hakadha, begitu juga aqaribuka, saudaramu hai laki-laki, binisbati li zaujatika, kepada istrimu bukan aqarib tapi ashar, walisu bi arham. Bukan rahim tapi sihir ipar-ipar. Walakinnahum, akan tapi biarpun mereka iparmu. Arhamu zaujika, tapi adalah rahimnya zaujatak, istrimu. Biarpun kepadamu enggak nyambung, tapi kan nyambung kepada istrimu. Hei istri, saudara suamimu adalah bukan kerabatmu, akan tapi itu adalah kerabat suamimu. Alaika an tu'inaha, hendaknya kau bantu hai suami kepada istrimu ala silati, untuk sambung silaturahmi. Wal ahmaku, dan sebuah kedunguan, wa yaitu alladzi yamna'u, ini orang dungu dengar, yamna, melarang zaujatahu, istrinya, min silati arhamih, untuk sambung silaturahmi. Ada ini suami begitu tuh. Wal hamqa, perempuan yang dungu adalah ya alladzi, yang mana'at, melarang zaujah, suaminya, min silati arhamih, untuk sambung silaturahmi. Itu semua terjadi kenapa? Li'adami tadawuki maknal mahabbah, enggak ngerti bagaimana cinta. Kalau kita mencintai seseorang, harus mencintai orang yang dicintai oleh yang kita cintai. Wal itimam, dia ngerti bagaimana perhatian, tadhiyah, bagaimana pengorbanan, wa ta'awun, bagaimana tolong menolong, alal birri bainaz zawjaini, tolong menolong kebaikan antara suami istri. Enggak, karena enggak ngerti, ya sudah melarang. Jadi dungu, orang melarang suaminya dungu, orang melarang istrinya dungu. Wa hadhil adiyatu, adapun doa-doa tadi kita sebutkan, kita mendoakan, wa ziarah, tabadulil hadayah, orang tukar memberikan hadiah, wa risalah, lalu kirim surat, tafaqqudi ahwalihim, bertanya keadaan mereka. Itu penting, itu taj'al silataka bi aqariba qawiyatan matinatan. Jadi kalau kamu melakukan itu semuanya, mendoakan, kemudian saling kirim hadiah, itu menjadikan hubunganmu kuat. Tash'ur, yang kau rasakan. Wa yash'urun, mereka juga merasakan. Bil wasli, sambung, wal hama, mahabbah, cinta, wal rahmah, kasih sayang, wal syafaqah, lembut hati, wal ataf, sama lembut perilaku. Sehingga ada indah. Wa hadhi silah lirrahimi, ini yang namanya silaturahim, minal wajibati, kewajiban alal muslim, setiap muslim, tijah aqribai, di hadapan kerabat-kerabatnya, al muslimin, muslim. Yaqul Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yasim rahimah. Barang siapa beriman kepada hari Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung silaturahimnya. Fil hadis, di hadis isyarah disebutkan itu isyarat ila ja'li silaturahmi, bahwasanya menjadikan silaturahmi itu min alamatil kamalil imani, tanda kesempurnaan iman billahi, kepada Allah, yaumil akhir, hari akhir. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.